9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ayat 9 yuk kita baca bersama 2, 3. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Wah, ini bisa jadi suami istri, orang tua anak, saudara, rekan pelayanan, kongsian kerja, apapun lah. Ada sebuah rule of the game di sini, ada sebuah peraturan dalam bermain. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Menutupi pelanggaran di sini bukan menutup-nutupi dosa orang, itu namanya tidak mau jadi saksi. Kalau kita lihat kejahatan, kita tidak memberitahukan, kita sendiri jahat. Menutupi pelanggaran di sini bukan yang begituan. Menutupi pelanggaran ini adalah hukum hubungan. Ini bukan kita lihat kejahatan di pinggir jalan. Nah yang kayak gitu lapor polisi. Tetapi yang ini adalah hukum hubungan. Supaya hubungan itu langgeng. Supaya bisa move on, supaya bisa intim. Contohnya dengan suami istri. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Jadi supaya kasih disempurnakan, pelanggaran harus ditutup. Ini bukan menutupi kejahatan, tetapi menutup pelanggaran itu di hati yang merasa dirugikan. Karena kalau suami istri tiba-tiba jadi jaksa pembela dan jaksa penuntut, nggak mari-mari, nggak selesai-selesai urusannya sampai keesokan hari, sampai the next life, bahkan sampai kehidupan berikutnya. Itulah sebabnya siapa yang merasa dirugikan kalau tiba-tiba Anda ada kesadaran, ayat ini untuk Anda langsung tutupi pelanggaran itu untuk mengejar kasih, demi mengejar kasih. Tapi justru kalau Anda membangkit-bangkitkan setiap perkara, nanti perkara yang tidak dibangkitkan ikut bangkit sekalian. Kalau Anda bangunkan zombie lain ikut gentayangan. Hati-hati memancing ikan. Karena memancing kesalahan akan melahirkan kesalahan-kesalahan yang selama ini sudah dilupakan. Biasanya pembicaraan begitu arahnya sudah ke kuburan. Pernah enggak Anda saling menyalahkan, dimulai dengan sesuatu dulu yang membuat kita jadi tukaran, lalu setelah kita bicara, arahnya udah salah, ini visinya udah salah. Itu bukan 2030 300 gereja nih, tapi 2030 300 kuburan. Waktu Anda mulai bicara, arahnya udah salah, cepat berhenti, tarik diri. Orang sabar nggak ada, yang ada hanyalah orang yang menguasai dirinya. Tahan, rem, reverse, mobil aja ada air kok. Mundur lekas karena ini arahnya kuburan. Kalau enggak, dimulai dengan sebuah kesalahan yang jadi pemicu, nanti kesalahan tahun lalu pun muncul semua. Kesalahan 10 tahun lalu, matilah mencerai-beraikan sahabat termasuk perceraian dalam keluarga. Nanti X-nya mulai muncul semua. Mulai gentayangan membandingkan, lu enggak seperti pacar gua, enggak seperti pacar saya dulu kala. Kalau sampai ada yang ngomong gitu, kamu enggak seperti pacarku yang dulu. Buktinya kamu lakunya ke aku. Jangan banding-bandingkan, enggak fair itu. Kalau pacarmu dulu tahu kamu kelakuannya begini, dia juga enggak mau sama kamu. Hanya aku yang mau sama kamu di seluruh dunia ini. Ya jangan jawab gitu, tambah runyam. Tapi siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih? Gimana caranya Pastor Philip? Gimana caranya ngalah? Kalau saya sudah merasa dirugikan, gimana ngalah? Ada sesuatu kegilaan di dunia ini apa? Aneh sekali. Hukum duniawi. Hukum rohani itu bisa menanggulangi. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin that person can drive us insane. Saya tidak ngomong ini dari pengalaman karena hidup saya fine-fine saja. Saya bicara bahwa ada banyak orang yang tidak hati-hati dan tidak tahu bagaimana menjalin hubungan dengan benar. Hukum ini berlaku. Semakin dekat dengan aku, semakin orang itu bisa membuat aku gila. Gimana caranya ngalah? Alkitab mengatakan gini, rasanya tidak fair buat orang yang merasa dirugikan. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Gimana nutupi pelanggaran? Saya kasih caranya beberapa ya. Just in case, jaga-jaga kalau Anda termasuk orang yang merasa, aduh orang ini menjengkelkan aku, padahal orang itu adalah orang yang dekat sama dia. Alkitab mengatakan siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Jadi yang pertama-tama, ini namanya the art, seni menutupi pelanggaran, seni mengalah di hati ya, di hati dulu. Percuma kalau Anda mengalah di mulut saja. Aku ngalah ya, tapi kamu harus berubah.
Ngalah terus. Nggak ngalah itu, tapi ngaku-ngaku. Ngalah terus, kapan kamu berubahnya? Ya sudah, aku ngalah. Tapi nggak ngalah. Lucu ya. Seni ngalah sungguhan di hati itu begini. Satu, ingat kasih. Siapa menutupi pelanggaran? Mengejar kasih. Kalau Anda dijengkelkan, ingat kasih. Maksudnya ingat kasih gimana? Remember that you love that person. Saya ngomong tentang seseorang yang Anda kenal loh ya. Ini bukan orang yang menjengkelkan di luar sana. Tukang parkir yang bentak-bentak. Bukan orang yang Anda tidak kenal. Tapi orang yang dekat sama Anda. That is driving you crazy. Yang membuat Anda rasa, aduh. Kalau ada nih, ingat kasih. Remember that you love her. You remember that you love him. Ingat itu. Siapa menutup pelanggaran mengejar kasih. Yang kedua, hitung untung. Hitung untung. Suami istri nih, contohnya kalau istrinya menjengkelkan. Suami itu rasanya, aduh, gua mau ceraikan. Hitunglah untungnya. Untungnya apa? Se-annoying-annoyingnya istri orang itu, ingatlah bahwa dia telah menyerahkan hidupnya kepadamu. Hai suami. Se-annoying-annoyingnya istri, dia sudah menyerahkan hidupnya. Hidupnya itu sirna karena Anda. Marganya pun margamu. Hitung untungmu dulu. Kalau mau lihat-lihat lagi, dihitung-hitung lagi buat kalkulator rohani, maka sebenarnya masih banyak hal kembalian yang masih Anda terima di tangan. Jadi sedikit menjengkelkan dari sisinya, sekalipun rasanya kayak kiamat hari itu. Jengkel sekali di dada, ingatlah Anda tetap lebih untung dari orang yang menjengkelkanmu itu. Hitunglah untung. Suami gimana ngalah sama istri? Ingatlah that she's married to you. Dia sudah serahkan segala sesuatu. Seumur hidup dia mau menjengkelkan pun, terimalah sebagai kembalian. Itu bukan uang besar, itu recehan. Berarti besarlah, hai pria. Kalau kebalikannya, suaminya menjengkelkan gimana? Istrinya gimana? Nggak tahu. Ya kira-kira sama. Anda bisa memikirkan dari sisi wanita, Anda lebih mengerti prinsipnya ini bawa. Renungkan sendiri, nggak semua kan saya pecahkan rotinya. Anda mikir sendiri, aku lebih untung. Dia nggak cinta aku ngerti. Tapi aku punya Tuhan Yesus. Suamiku nggak sungguh-sungguh. Kasih yang dia kecap itu di luar sana semu. Lu naik mobil apa? Jam tanganmu jam apa? Aku diterima Tuhan apa adanya. Suamiku masih mencari-cari remah-remah penerimaan sama teman-temannya. Dia putasi. Suatu hari dia akan dicelikkan. I'm happier. I have my family in church. Aku punya keluargaku dalam gerejaku. Mungkin Anda lihat, keluarga suami bahkan tidak se-happy keluarga Anda loh. Hitung untungmu. Sebut satu-satu kelebihanmu. Jangan terhadap dia tambah marah di dalam hatimu. Itu akan menurunkan tensi marahmu, murka, rasa nggak terima. Itu vitamin D-nya tinggi. Ada kuasa sang surya untuk mengalah. Itu membuat Anda jadi lebih... Keluarlah kalimat Ibrani. Dalam bahasa Surabayanya, ya wes lah. Dalam bahasa Chinese-nya, swanlah. Dalam bahasa Inggrisnya, never mind. Never mind. Nggak apa-apa. Caranya gitu, hitung untung. Tapi kalau untung nggak bisa dihitung, hitunglah dosamu. Itu cara ampuh. Kalau saya lagi marah dengan seseorang, ya rasanya dalam kasus ini dia salah total. Lalu tiba-tiba saya ingat, oh iya ya, Philip Mantova dulu itu kayak apa? Saya pernah ngomong gini tentang Yesus. Saya cepat switch ini. Saya pernah giniin orang Kristen, saya pernah marahin, saya pernah lukai seseorang. Hitung. Saya masih berutang. Ya sudah Tuhan, aku piutangi kau kali ini. Orang ini ku ampuni seperti engkau mengampuni aku. Hitung dosamu. Lama-lama kita lihat, memang kali ini orang ini monster. Tapi kalau bukan kali ini, aku monster. Thank you Tuhan. Kau jadikan aku less of a monster. Berkurang sebagai seorang monster. Aku piutangi Tuhan. Gaya ya yang ngomong gitu? Enggak, itu adalah taktik.
sudah Tuhan, aku piutangi Tuhan. Aku ampuni monster jelek ini. Sorry, ngutuki sekali aja. Aku ampuni dia. Hitung dosamu. Itu cara ngalah itu gitu. Ini saya ajari sekarang seluk-beluk hati. Gimana membuat hati ini turun. Seorang ahli bela diri. Ada satu yang bisa begini. Bisa menurunkan suhu tubuhnya. At will loh ya. Entah dia pakai bertapa, pasalnya dia bisa turun. Jadi dia ditaruh di tempat yang dingin, dia bisa tahan. Taruh tempat panas, dia bisa tahan. Itu ilmu yang dilatih puluhan tahun. Di Shaolin contohnya. Itu cuma ilmu fisik, itu fisika. Masa anak Tuhan tidak punya penguasaan diri? Turunkan sendiri itu suhu tubuhnya di sini, suhu hati. Itulah sebabnya banyak orang malas di area ini. Sekalipun punya Roh Kudus tetap kalah kan di area marah terus-menerus kan. Why? Because you don't have the tool. Padahal di Amsal ada. Di ayat 9 diajari ngalah itu caranya gimana. Ingat kasih, hitung untung atau hitung dosa. Yang ketiga adalah kejar visi. Selalu mikir ke depan. Jangan sampai terpatok dengan kejadian itu. Aku besok masih mau dipakai Tuhan. Aku bulan depan mau liburan. Aku gak mau, ini mempengaruhi. Ini gak boleh ngaruh dalam hidupku. Ini gak boleh mencuri sukacitaku. No, aku mau pelayanan. No, aku mau diberkati kok. Masa sekarang aku tukaran, aku berkelahi, pukul-pukulan, antem-anteman sama orang ini. Apa kata dunia? Aku nanti ini akan datang di wisuda anak saya. Aku bangga anakku jadi sesuatu. Aku ngapain? Gara-gara satu orang ini kepahitan. Sedih, depresi, bunuh diri. Kanker lagi nanti. Gara-gara mikiri. Ngapain? Saya serahkan hidupku ke orang ini. Sorry. Kelihatannya urusannya besar. But you are not that big in my life. Kamu tidak segede itu di hidupku. Sorry, my life is greater than this thing. Hidupku lebih gede dari ini. Move on. Kejar visi. Turunkan suhu tensi. Roh Kudus bantu. Amin. Belajar sesuatu? Lumayan dapat 3 ayat. Lain kali kita lanjutkan lagi, tapi 1-2 lagi mungkin ya. Amsal ini bagus-bagus. Apalagi ya? Saya lompat aja 1 ayat lagi yang berkenaan dengan ini ya. Kalau enggak nanti saya masuk ke ayat berikutnya itu ngomong sesuatu yang baru. Wah itu dalam 9 menit nggak selesai. Kecuali Anda mau tinggal di gereja 6 jam lagi saya ajari. Amin. Tapi saya yang enggak amin. Kita lompat aja. Tak konekkan dengan yang memang terhubung di sini. Ayat 13. Tadi kan ayat berapa kita terakhir? Ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Langsung lompat. Ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Powerful ini. Ini ayat terakhir yang saya akan bahas. Ayat 13. Ayo sama-sama baca. 2, 3. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Lagi. 2, 3. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Saya kasih strata. Bukan hanya menurunkan suhu tensi marah, tetapi saya juga akan ajarkan di sini cara berpikir yang benar, supaya tahu who is who and who is not. Supaya kita tahu siapa adalah apa. Kalau kita begini, kita siapa? Kalau kita begitu, kita apa? Supaya Anda punya motivasi bukan dari positive thinking atau dari filsafat manusia. Karena penguasaan diri Roh Kudus itu lain dengan Shaolin tadi. Itu fisika. Tuhan kalau bicara itu deep dan eternity, selalu kekal. Dia menunjukkan terlebih dahulu sebelum kita berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, siapa kita sesungguhnya di matanya. Jadi kita punya akar oyotnya itu terletak pada identitas kita in Christ alone, dalam Kristus. Nah kalau kita menyebut diri sendiri, aku Kristen, maka kita anak Kristus. Dan kita bukan anak setan. Jadi sekarang kita harus mengerti dulu kehendak Bapa kita. Ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan?
evil. Kejahatan tidak akan menghindar dari rumah orang itu. Jadi ada beberapa strata di sini. Orang, ikuti saya ya, coba ya, tak ajak berpikir sedikit. Orang yang membalas apa ini? Good for evil itu apa? Orang yang membalas kejahatan, saya balik dulu. Orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, that person is divine. Orang itu mulia, itulah Kristen. Saya mulai dengan yang tinggi dulu, yang maksimum, bukan yang minimum. Saya bukan mulai dari UMR, saya mulai dari Christ likeness atau menjadi seperti Kristus. Kebalikan ayat ini, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, orang itu jahat benar. Kejahatan gak akan menghindar dari rumah orang itu. Sekarang saya balik dulu dari posisi tertinggi. Siapa membalas kejahatan dengan kebaikan, orang itu mulia di mata Tuhan. Itulah namanya Kristen. Tapi orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, orang itu manusia biasa. That person is just human. Seperti saya katakan tadi, dulu individualistis sekali. You good to me, I good to you lah. You bad to me, I become bad man to you. Dulu kan begitu. Engkau baik sama aku baik sama dirimu. Anda jahat sama saya semakin jahat. Dulu itu cara hidup saya sia-sia. Tuhan ubah. Hari ini kita Kristen harus mulia. Minimal nih, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Susah, Pastor Philip sudah diajari toolnya tadi. Apalagi kita punya janji, kita pegang janji Kristus, jadi jangan takut. Allah kita tidak pernah berhutang budi dengan orang yang berakal budi di dalam Kristus. Don't worry, upahmu dari Tuhan sendiri. Tapi kalau kita itu menjawab, kalau kita itu membalas yang baik dengan yang baik, itu membuat kita normal. Bukan new normal, dari zaman dulu dan normal, orang di dunia ya begitu. Tapi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, nah berarti kita orang jahat. Kita sama jahat dengan orang yang jahat sama kita. Ya kan? You bad to me, I bad to you. Kalau kamu jahat sama aku jahat sama kamu. Apa bedanya kita sama orang jahat? Cuman kita di ronde kedua aja, dia jahatin kita dulu. Jangan merasa lebih benar. Kalau kamu melakukan begini, aku melakukan begitu kepadamu. Jangan merasa lebih benar, sebab orang itu dulu, meskipun bukan Anda yang jahati, orang itu pernah dijahati sama seseorang. Makanya dia jahatin Anda. Apa bedanya? Jangan mengeluhkan orang demikian. Jangan berkata, kok dia begitu ya? Anda juga begini kok. Kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, kita sama jahat. Kita orang jahat. Sama dengan orang yang jahati kita. Beda rondenya aja. Tapi yang ini ngeri. Ini hati-hati. Be careful untuk orang-orang yang suka larikan uang orang baik. Orang-orang yang suka memanfaatkan orang yang tulus mau membantu. Minimal itu, ada kejahatan yang lebih ngeri dari itu. Be careful, I give you a warning. Jemaat Gereja Mahur Sharon tidak boleh ada di kategori ini. Kategori yang normal aja saya mau entaskan kok. Apalagi kategori yang jahat. Yang ini bukan kategori jahat, ini kategori setan. Yaitu orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Atau orang baik sama Anda berbuat jahat sama orang yang baik, tidak curiga. Padahal orang itu mempercayaimu, tulus membantu. You be careful, Alkitab berkata begini, kejahatan tidak akan menghindari dari rumahnya. Kalau kita lakukan itu, rumah dan hidupmu akan seumur hidup berhantu. Saya ulangi, percuma minta departemen doa datang ke rumah Anda, bersihkan, kuduskan. Jika bakal beberapa rumah itu berhantu total. Bukan karena rumahnya, tapi karena ada once upon a time suatu hari, pemilik atau seseorang di situ. Kalau seseorang di sana lalu ganti pemiliknya, gampang diusir, sungguhan. Dalam nama Yesus, hacu, pergi semua. Tapi kalau bercokol di sana karena perbuatan, nah itu kontrak kerja. Kalau di sana pemiliknya berbuat jahat kepada orang yang baik sama dia, rumah orang itu bukan cuma gedung house-nya, tapi home dan keluarganya akan berhantu turun-temurun. Itulah sebabnya ada beberapa rumah sangat angker. Beberapa keluarga sangat dark, sangat gelap. Karena ada sejarah yang harus diputuskan. Seperti Saul yang pernah membunuh kan,
hutang nyawa, hutang darah. Sampai zaman Daud kan diserahkan kepada kaum yang dirugikan. Harus ada ganti bayar. Yang dalam hal ini harus ada pertobatan. Kalau tidak ya, saya katakan tadi, kalau level orang berbuat baik pada orang yang berbuat baik, itu normal, itu manusia. Kalau level orang yang berbuat jahat sama orang jahat, yaitu orang brutal. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada orang yang baik sama kita, itu di level setan. Itu satanic. Makanya tidak bisa diusir demon spirits di rumah dan di dalam hidupnya. Tidak bisa diusir roh jahat. Karena dia sudah punya kontrak langsung with Satan himself. Orang yang melakukan itu sama dengan mengangkat tangannya seperti gaya Hitler dan berkata, "Hail Satan." Sudah seperti berkata shalom kepada yang sisi sana. Cannot. Don't ever do that. Ever. Karena itu turun-temurun. Kalau masih ada sesuatu yang disembunyikan Sakius, kalau ada orang-orang yang pernah dirugikan oleh karena Anda secara sengaja, belum telat kok, tidak langsung jadi kutuk, langsung jadi setan, enggak, cepat lari kepada Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, aku kembalikan yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Jangan hutang darah. Karena Yesus sudah mencurahkan darah. Tidak ada darah untuk mencuci darah baru. Darah Yesus bisa membasuh semua dosa. Kecuali kalau Anda dosai darah Yesus. Don't ever do that. Cara mendosai darah Yesus salah satunya adalah berbuatlah jahat kepada orang yang baik padamu. Engkau sudah berarti RSVP nasib hidupmu. Dengan demikian sudah taken kontrak kerja dengan hail Satan. Ini yang disebut satanic itu. Alkitab mengatakan kepada orang seperti ini hanya berujung Yudas Iskariot meskipun tidak bunuh diri. Jangan mencuri dari orang yang memberimu dengan murah hati. Jangan sampai Anda menusuk dan mengkhianati orang yang membela, mengasihi dan mendoakanmu. Jangan pernah kita berbuat jahat dengan orang-orang baik yang Tuhan utus di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita sebaliknya orang mulia yang bahkan membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Be a Christian this year and be proud. Jadilah bangga. Jadilah orang Kristen yang benar. Jadilah anak Tuhan yang bersinar terang. Dan saya yakin Tuhan pasti akan melimpah-limpahkan segala berkatnya dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. God bless you. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mencintai Tuhan dengan hati, tapi juga dengan akal budi. Tuhan beri kita hikmat, bukan supaya kita pintar. Tuhan kasih kita hikmat supaya takut akan Tuhan. Tuhan kasih kita bijak, supaya kita itu hidupnya menjadi berkat. Tuhan memberi kita hikmat sekali lagi, bukan membuat kita pandai. Memberikan kita hikmat, supaya kita hidupnya mencerminkan Kristus. Tuhan kasih kita hikmat sekali lagi, agar supaya kita cintailah Tuhan dengan segenap hati dan akal budi. He gives you wisdom. He gives me wisdom. So that we can love. We can love God and we can love people. Yang memberi kita hikmat supaya kita bisa mencintai, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.